Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. La yukhafu bukan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Bukan yang ditakutkan 'alaika kepadamu. Antal tabisa turuqu 'alaika, antal tabisa itu ketidakjelas aturuku jalan-jalan menuju Allah 'alaika yang engkau lakukan terhadapmu. Wa inna sebenarnya wa inna ma yukhafu 'alaika sesungguhnya yang ditakutkan 'alaika kepadamu min ghalabatil hawa 'alaika dari ghalabatil hawa menangnya hawa nafsu 'alaika atas dirimu. Nih, ya. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan sesungguhnya yang ditakutkan oleh kita itu bukannya engkau katanya tak bisa tidak jalan ya, jalan menuju Allah yang kita lakukan sekarang ini. Tapi yang kita takutkan, yang ditakutkan pada kita itu adalah menangnya hawa nafsu pada diri kita. Seseorang menuju Allah itu jalannya beda-beda. Ada yang dia ingin dekat sama Allah dengan memperbanyak sholat sunnah, malam, tahajud, istighfar. Ada orang yang pengen dekat dengan Allah, ya, banyak zikir, riadah pada Allah. Ada juga yang saya lebih senang ketika saya ingin dekat sama Allah dengan baca Quran, tilawah Quran. Itu silakan. Ya, jadi katanya di sini tidak dikhawatirkan itu kita tidak jelasnya jalan menuju Allah. Boleh silakan apa saja menuju Allah itu. Banyak sekali, Pak, menuju Allah itu caranya. Bukan hanya kita ibadah mahdoh, berbaik pada orang. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bahwa satu sahabat itu di surga kedengaran dia, ya, dan itu menarik terompahnya. Kenapa alasannya ditanya dia masuk surga? Karena dia pernah menghalangi seorang muslim untuk jalan menuju Allah. Hanya itu. Kebaikan yang sekecil itu. Jadi yang dikhawatirkan katanya bukan itu. Bukan jalan berbeda yang kita lakukan. Silakan sekarang. Kan jangan kalah sama dokter. Kalau dokter kan ada dokter umum. Lebih tinggi lagi ada dokter spesialis. Betul kan? Ada spesialis jantung, paru-paru, dan seterusnya. Kita sama. Kita umat Islam itu boleh menuju Allah jalan yang kita sukai. Kalau lebih banyak hutang, contoh kita baca Quran. Setiap hari kita teliti baca. Kita kemudian kita lihat lagi nih Al-Quran ini. Kita tadabbur dan seterusnya. Boleh silakan. Habis waktunya untuk itu. Ada orang yang memang menuju Allah itu dia sholat malam berhenti-berhenti. Ada yang memang dia caranya menuju Allah itu dengan banyak berbuat baik sama orang. Sholatnya kelihatannya biasa-biasa saja, sedikit-sedikit, tapi banyak berbuat baik. Ini jalan-jalan silakan, nggak apa-apa. Tapi yang ditakutkan di dalam agama itu adalah apa? Ghalatil hawa 'alaika. Menangnya hawa nafsu pada diri kita. Ketika kita melakukan satu kebaktian, sebagai contoh kita baca Quran, terus gitu. Tapi baca Qurannya kemudian nafsu di sana ada. Apa nafsunya? Ingin dipuji orang, ingin suara. Betul? Nah, kemudian mungkin yang dia lakukan itu adalah dia sering sedekah, berbuat baik sama orang. Tapi yang dikhawatirkan bukan sedekahnya. Tapi ghalabatil hawa di situ. Apa itu? Ingin dipuji, riya, ujub, takabur. Dia umpamanya ingin lebih dekat dengan Allah dengan sholat berjamaah. Terus sholat berjamaah. Tapi pulangnya dia merasa lebih hebat dari orang yang nggak berjamaah. Ghalabatil hawa. Nafsu masuk di situ. Ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan cara menuju Allah yang dikhawatirkan. Apapun bentuknya silakan sesuai dengan keinginan kita atau passion kita. Tapi yang dikhawatirkan masuknya hawa nafsu ketika kita mendekati Allah. Itu karena Allah. Jangan sampai. Ya, kan setan nggak suka sama orang baik.
Betul. Yang begini-begini nih, yang sholat subuh berjamaah, qabliyah 2 rakaat, dia bangun sebelum dia bangun dia malam-malam untuk sholat berjamaah. Ini nggak suka sekali. Jadi dia selalu goda gitu. Nah, ketika dia goda kita masuk dia dalam perangkapnya, maka di situ yang dikhawatirkan orang beragama. Oleh karena itu, karena kata Rasul katakan bahwa sesungguhnya musuh kita terberat itu adalah setan. Sedangkan nafsu adalah kendaraan setan. Ya. Makanya nanti bulan Ramadan katanya wasubsidatis syayatin, di bulan Ramadan nanti setan terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Karena kita puasa. Kalau puasa kita nggak ada energi yang masuk. Kalau energi masuk ke dalam ke kita, itu dia nggak ada kekuatan. Ketika nggak ada kekuatan, dia nggak punya kendaraan, bensinnya habis. Setan, makanya terbelenggu dia. Yang membelenggu siapa? Setan. Bukan rantainya banyak bulan Ramadan oleh malaikat diturunin. Enggak, setan. Yang belenggu itu ya puasa kita. Gitu. Oleh karena itu kalau kita pengen banyak bisa menghilangkan gola batil, menangnya setan pada kita, ya banyak berpuasa. Supaya dia tidak bisa menggunakan kendaraan, itu logikanya, ya. Itulah disebabkan bukan ada Rasul ketika pulang perang Badar mengatakan narji'u ila jihadis sughra minal jihadil kubra. Ya, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Wa ma jihadil kubra ya Rasul, apa yang dimaksud dengan jihad yang besar itu? Rasul katakan jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu pada diri kita. Setan kan selalu dia berjalan mengalir dari kita, nafsu itu selalu kita selalu goda-goda kita. Orang lagi sholat aja berani goda kita, betul tak? Tadi banyak menggodain kan? Hati kita banyak gak? Ada kan pikiran, ada yang ingin nanti habis ini mau jalan-jalan dan seterusnya. Nah itu kalau ada begitu, itu sengaja itu agar kita lengah dari konsentrasi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi yang dikhawatirkan di dalam agama, kata Syekh Natelah, bahwa sesungguhnya pada kita itu adalah menangnya hawa nafsu dari seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Nah, artinya yang sekarang kita harus pahamkan bahwa di samping kita harus melaksanakan kebaikan, yang kedua harus menjaga nilai kebaikan itu. Jangan sampai kita sudah melakukan kebaikan, tapi kemudian kita tidak jaga. Sama seperti kita tanam pohon, kita tinggalkan, tidak dijaga dari hama dan seterusnya, maka dipastikan tumbuh dengan baik. Kita harus jaga tuh amalnya, gitu ya. Baik. Dah. 2 dulu, 1 lagi nanti saya selesaikan.